Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun. Kita masih membahas tentang Ghazwatu Uhud atau perang Uhud di bagian-bagian yang terakhirnya. Di sini penulis menyinggung tentang fadlu syuhada'i Uhud, keutamaan atau kemuliaan sahabat-sahabat yang syahid di perang Uhud atau syuhada Uhud. Kata beliau, wa amma ma jaa fi fadli syuhada'i Uhud fa adhkuru minha ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin hasan an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu maqal. Adapun tentang keutamaan para syuhada Uhud, maka akan aku sebutkan sebagian di antaranya. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dzukira ashabu Uhud. Kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala disebut-sebut tentang syuhada Uhud. Ya, ketika disebut-sebut di hadapan Nabi tentang para sahabat yang gugur di perang Uhud, Nabi bersabda, "Amma wallahi lawaditu anni ghudirtu ma'a ashabi nuhsil jabal." Kata Nabi, adapun para syuhada Uhud, maka sungguh demi Allah aku ingin dan aku berharap seandainya aku juga ikut syahid bersama orang-orang yang dimakamkan di lereng gunung Uhud itu. Maksudnya para syuhada Uhud. Di sini Nabi SAW juga berharap syahid bersama para syuhada Uhud. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam sunatnya, dan juga Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tayrin khudrin taridu anharal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang menimpa saudara-saudara kalian di perang Uhud, maksudnya para syuhada atau para sahabat yang syahid di perang Uhud, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ruh-ruh mereka itu berada di rongga-rongga burung, ya, di rongga-rongga burung yang berwarna hijau, di mana burung-burung ini berterbangan di sungai-sungai surga. Ya, mereka dijadikan, ada ruh-ruh mereka berada di rongga-rongga burung yang hijau berterbangan di sungai-sungai surga. Ta'kulu min thimariha. Ya, ruh-ruh tersebut memakan buah-buah yang ada di surga.
Artinya ruh-ruh itu merasakan kenikmatan, namun jasadnya, badannya masih berada di dunia. Adapun ruhnya itu ada di surga. Wa ta'wi ila qanadila min dhahabin fi dhillil arsy. Ya, ruh-ruh itu berterbangan di lentera-lentera yang terbuat dari emas yang ada di naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita berhenti di sini atau kita teruskan saja. Falamma wajadu tiba mashrabihim wa ma'kilihim aw wa ma'kalihim wa husna maqilihim qalu. Tatkala ruh-ruh para syuhada ini telah mendapatkan makanan yang enak, minuman yang enak, kehidupan yang enak di surga, mereka mengatakan, ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana'allahu lana li alla yazhadu fil jihad wa la yanqulu 'anil harb. Duhai seandainya saudara-saudara kami yang masih hidup di dunia, seandainya mereka tahu apa yang telah kami dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memperlakukan kita di surga. Ya, seandainya mereka tahu, supaya mereka tidak lagi takut, tidak lagi gentar tatkala berjihad, tidak menjadi pengecut ketika berperang. Ya, seandainya mereka tahu bagaimana kenikmatan yang kami dapatkan, sungguh mereka tidak akan jadi pengecut ketika berperang dan tidak akan takut lari tatkala berperang. Ya. Faqala Allah Azza wa Jalla, maka kemudian tatkala mendengar para syuhada Uhud bercita-cita supaya orang yang ada di dunia yang masih hidup mengetahui kenikmatan-kenikmatan yang diraih oleh para syuhada Uhud ini, maka Allah mengatakan, ana uballighuhum ankum. Aku akan sampaikan keinginan kalian ini kepada mereka. Fa anzalallahu azza wa jalla haula'il ayat ala rasulih. Maka Allah turunkan beberapa ayat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-169. Allah berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang syahid, yang gugur di jalan Allah, mereka itu mati. Akan tetapi mereka itu hidup di sisi Rabb-nya, mendapatkan rizki dari Rabb-nya. Tapi ada beberapa pelajaran yang kita petik di sini dari sisi akidah ya. Karena kita tidak hanya membahas sirah, tidak hanya menceritakan saja, namun sirah yang paling utama adalah diambil ibrahnya, terutama ibrah yang berkaitan dengan akidah. Ya, di antara ibrah tentang masalah akidah dalam hadis yang barusan kita sebutkan ini, yaitu al-jannatu wan naru makhluqatani mawjudatanil an. Ini di antara akidah ahli sunnah, termasuk di antara usul akidah ahli sunnah, pokok-pokok akidah ahli sunnah yang gak boleh diselisihi oleh seorang yang mengaku di atas sunnah. Apa itu? Ahlus sunnah meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sekarang. Ya, surga dan neraka itu sudah ada sekarang, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya selain hadis yang kita sebutkan ini? Kalau surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalil dari Quran. Tapi ini untuk membantah kelompok apa yang mengingkari kalau surga dan neraka itu sudah diciptakan. Kata mereka surga dan neraka belum diciptakan. Karena kalau surga dan neraka kata mereka sudah diciptakan, mubadzir katanya. Kenapa kok mubadzir? Karena manusia akan baru memasuki surga dan neraka kapan? Ketika hari kiamat. Ya, adapun kalau sudah tercipta sekarang, wah, nggak ada yang masuk surga dan neraka. Ya, karena orang yang telah meninggal itu masih di alam apa? Alam barzakh. Ya, jasad mereka, ruh mereka, jasad mereka itu masih fase barzakh. Ya, fasenya disebut dengan fase barzakh. Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika mereka mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakkalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa mengerjakan amal-amal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Kata Allah, kalla, tidak akan bisa.
Apalagi itu adalah ucapan yang hanya mereka ucapkan semata. Namun yang ada di hadapan mereka adalah barzakhun ila yaumi yub'atsun. Fase barzakh yang tetap mereka merasakan fase barzakh itu sampai hari dibangkitkan, hari kiamat. Baru nanti ada surga dan neraka. Tapi kelompok apa ini yang mengingkarinya? Mu'tazilah. Ya, karena asas mereka adalah taqdimul aql 'alan naql. Mengedepankan akal daripada dalil. Padahal dalil-dalil banyak menyebutkan surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah dan gak mubadzir. Ya, tidak ada ciptaan Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan sia-sia. Gak ada hikmahnya, itu gak ada. Tapi apa dalilnya? Surga dan neraka sudah diciptakan. Nah, diantaranya Nabi Adam sudah menempati surga. Ya, ini pun khilaf di antara para ulama. Apakah surga yang ditempati oleh orang-orang beriman, apakah surga yang kelak akan ditempati oleh orang-orang beriman? Semoga kita termasuk di dalamnya. Apakah itu surga yang sama dengan surga yang dulu ditempati oleh Adam? Ini ada khilaf di antara para ulama. Dan yang sahih, iya sama surganya. Tapi dalil lain ada yang lebih sharih, yang lebih jelas, gamblang. Kalau tadi tentang Nabi Adam, benar Ahlus Sunnah meyakininya. Tapi mungkin bagi orang-orang Mu'tazilah, oh itu surga yang lain itu. Saya isok ngeles ya. Apa jemaah? Nah, Mi'rajnya Nabi. Ini belum tentu juga. Orang-orang Mu'tazilah lebih mengedepankan akal. Bahkan di antara mereka ada yang menolak Mi'raj. Ya, mereka menetapkan Mi'raj hanya sebatas secara maknawi, sebagaimana yang pernah kita bahas, yaitu ruhnya saja. Atau di antara mereka ada yang menganggap Mi'raj itu Nabi dimi'rajkan dalam kondisi mimpi. Ya. Apa dalil yang jelas? Surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tafadhalu ya ahlas sunnah, ya salafiyun. Ada, anak yakin insya Allah antum tahu ayatnya. Baik, tentang neraka misalnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Baqarah, wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya dari bahan bakarnya dari bebatuan dan juga dari manusia. Uiddat lil kafirin. Dari sisi mana pendalilannya kalau neraka itu sudah diciptakan? Sisi pendalilannya dari mana? Kok bisa ayat itu dijadikan dalil kalau neraka itu sudah diciptakan? Sisi pendalilannya dari mana? Tapi yang belajar bahasa Arab, tapi Allah menggunakan kata-kata uiddat. Ini kata kerja apa? Fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Apa bahasa Inggrisnya? Past tense. Bukan pastel ya. Past tense, kata kerja yang telah lalu. Uiddat kalau diterjemahkan yang telah Allah persiapkan bagi orang-orang yang kafir. Uiddat lil kafirin. Adapun tentang surga dalam surah Ali Imran, Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sama. Ya, telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menunjukkan surga dan neraka sudah diciptakan. Nah, adapun hadis yang tadi kita baca itu untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan kalau sekarang sudah diciptakan surga dan neraka maka mubadzir. Maka jawabannya hadis tadi enggak. Ya, para arwah-arwah, ruh-ruh syuhada itu sudah diberi kenikmatan. Ya, sudah merasakan kenikmatan meskipun jasad mereka nanti hari kiamat baru jasadnya masuk semua ke dalam surga. Ya. Adapun neraka, maka siksa neraka juga sudah dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan tentang Fir'aun, Allah mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab.
Kata Allah, neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ya, neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Dan pada hari kiamat, Allah mengatakan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam siksa yang pedih. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Nanti pada hari kiamat baru dimasukkan ke dalam neraka. Loh, berarti yang pagi dan petang itu kapan? Sekarang. Ya, karena Allah mengatakan wa yauma taqumus saah, nanti ketika hari kiamat baru dilebokno temenan nang neraka. Berarti ini menunjukkan bahwa mereka sudah mendapatkan sebagian dari panasnya neraka, naudzubillah min dzalik. Dan kemudian di antara akidah yang diambil dari kisah ini bahwasanya ayat yang tadi disebutkan diturunkan kepada Nabi SAW, yaitu surah Ali Imran ayat 169, sering digunakan oleh ahli bid'ah, terutama kuburiyun, orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan, menyembah kepada kuburan, sering digunakan oleh mereka untuk melegalkan tawassul mereka kepada orang-orang yang telah mati. Ya. Mereka mengatakan, Allah kan berfirman, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Sesungguhnya orang-orang yang, jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah itu mati. Akan tetapi justru mereka hidup, mereka mendapatkan rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka hidup, mereka mendengar kita, mereka bisa mengabulkan doa-doa kita. Para wali-wali ini mereka hidup, jangan dikatakan mereka mati. Maka dibantah oleh para ulama, benar mereka hidup. Kita nggak mengingkari orang-orang yang mati. Ya, jangankan para syuhada, ya orang-orang biasa saja, ketika dia mati maka kita katakan dia hidup. Tapi di mana hidupnya? Di alam barzakh. Ya, bukan di dunia. Dan mereka tidak mendengar apa yang ada di dunia ini. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan, atau tusmi'ul mauta, ya, memperdengarkan ucapanmu kepada orang yang telah mati. Dalam ayat yang lain, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad bisa memperdengarkan ucapanmu kepada orang-orang yang ada di kubur. Mereka tidak bisa mendengar. Ya. Kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya ziyaratu syuhada'i Uhud. Ini singkat saja. Yaitu diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu pernah menziarahi, para syuhada Uhud. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Ahlus Sunnah tidak pernah melarang ziarah kubur. Ya, Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr, fal'an fazuruha, fa innaha tudzakirukumul maut. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang ziarahilah kuburan-kuburan itu. Karena sesungguhnya itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Di situ Nabi mengaitkan bahwasanya ziarah kubur manfaatnya bagi orang yang hidup adalah untuk mengingat kematian, bukan untuk ngalap berkah, bukan untuk beribadah, berdoa kepada wali-wali yang telah mati atau kepada penghuni kubur, tidak. Tapi Nabi sudah mengikatkan bahwasanya ziarah kubur tujuannya bagi yang hidup untuk apa? Mengingat kematian. Adapun bagi yang meninggal, maka ziarah kubur itu fungsinya adalah untuk mendoakan mereka. Ya, sebagaimana yang banyak diketahui, doa-doa yang berkaitan dengan kuburan itu pasti kembalinya kepada orang yang dikubur itu, mendoakan orang yang dikubur tersebut. Masuk kuburan, apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, semoga keselamatan atas kalian wahai penghuni kubur, minal muslimina wal mu'minin, dari kalangan orang-orang muslim dan mukmin. Ya, nas'alullaha lana walakumul afiyah wa nahnu insyaallahu bikum lalahikun. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan untuk kalian, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Hanya dua tadi.
mengingat kematian dan mendoakan orang yang hidup. Mendoakan orang yang telah mati. Nabi ketika mengubur salah seorang jenazah sahabatnya, Nabi mengatakan, "Istaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Mintalah ampun kepada Allah bagi saudara kalian ini, dan mintalah keteguhan, mintalah ketetapan, karena sesungguhnya dia ini sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini dua tujuan ziarah kubur. Maka dusta kalau ada yang mengatakan ahlus sunnah, salafiyun, atau yang mereka sebut dengan wahabi, mengharamkan ziarah kubur. Ini dusta. Yang kita haramkan adalah ziarah kubur, namun dalamnya isinya apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, kita nggak mengingkari ziarah kubur yang diisi dengan kesyirikan kepada Allah, minta-minta kepada penghuni kubur, atau menjadikan penghuni kubur sebagai perantara dia dalam berdoa kepada Allah. Iya, kita mengingkari hal tersebut. Maka Nabi SAW berziarah kubur. Ziarah kubur di mana saja. Nggak harus kemudian seorang belani keluar kota atau keluar negeri dalam rangka ziarah kubur. Meskipun di sana tujuannya mendoakan, mengingat kematian, saya nggak minta-minta Ustaz. Saya jauh-jauh ke kota ini untuk ziarah kubur. Saya nggak minta-minta ke penghuni kuburnya kok. Saya tujuannya sama seperti tadi, dua, mengingat mati dan mendoakan orang yang mati. Tapi dia melakukan perjalanan jauh dalam rangka untuk ziarah kubur, ini hukumnya apa dalam agama? Bid'ah di dalam agama. Karena melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah, hanya kemana saja yang boleh? Hanya ke 3 masjid saja. Nabi mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian mengencangkan pelana, bukan celana ya. Mengencangkan pelana artinya mengencangkan tunggangan kalian. Biasanya kebiasaan orang-orang Arab kalau mau safar itu ngencengi. Maksudnya jangan kalian melakukan perjalanan panjang dalam rangka beribadah kecuali hanya ke 3 masjid saja, yaitu Masjidil Haram wa masjidi hadza, masjidku ini, dan juga Masjid Nabawi. Adapun safar-safar yang lain, kita tidak menganggap perjalanan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menganggap perjalanan itu sebagai perjalanan ibadah. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW mendatangi para syuhada Uhud. Kemudian Nabi mengatakan, hadhihi kuburu ikhwanina. Ini adalah kuburan saudara-saudara kita, yaitu para syuhada Uhud. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah, tatkala Nabi SAW mendatangi para syuhada Uhud, maka Nabi mengucapkan, assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian, semoga keselamatan atas kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka sungguh sebaik-baik tempat bagi kalian. Sungguh sebaik-baik tempat bagi kalian. Ini ayat dalam surah Ar-Ra'd. Fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Thumma kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, wa kana Umar radhiyallahu anhu ba'da Abi Bakrin radhiyallahu anhu yaf'alu, wa kana Utsman radhiyallahu anhu ba'da Umar radhiyallahu anhu yaf'alu dzalik. Ini ziarah mengunjungi para syuhada Uhud itu juga dilakukan oleh Abu Bakar setelah sepeninggal Nabi SAW, juga dilakukan oleh Umar, juga dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Kemudian pembahasan berikutnya, adadu syuhada'il muslimina fi Uhud. Berapa jumlah para sahabat yang syahid di perang Uhud? Kata beliau, balagha adadu man istushhida yauma Uhudin 70 rajulan. Jumlah orang yang gugur di perang Uhud dari kalangan sahabat Nabi SAW ada 70 orang. Sittatan minal muhajirin, 6 orang dari kalangan muhajirin. Wahum Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Abdullah ibn Jahash,
wa Syammas ibnu Uthman wa Sa'ad ibnu Khawli maula Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Syammas, Sa'ad ibn Khawli ini adalah budaknya Hatib bin Abi Balta'ah. Ada yang tahu Hatib bin Abi Balta'ah ini siapa? Kayak nggak asing. Yang mengirim surat waktu Rasulullah. Ahsan, yang membocorkan rahasia Nabi SAW ketika mau Fathu Mekah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi dia bukan orang yang ingin untuk mencelakai Nabi, atau bukan karena kebenciannya terhadap Islam atau mensupport orang-orang musyrikin, enggak. Ya, dia membocorkan rahasia Nabi SAW hanya sebatas urusan duniawi, supaya dia punya jasa kepada orang-orang Quraisy, kemudian agar keluarganya di Mekah itu dilindungi oleh orang-orang Quraisy, karena dia sudah punya jasa membocorkan rahasia Nabi mau menyerang kota Mekah itu. Tapi kata Nabi SAW, atau sebelumnya Umar ibn Khattab sudah marah. Ya, Umar ibn Khattab minta izin kepada Nabi, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqahu. Wahai Rasulullah, izinkan aku memenggal kepala orang ini. Adrib unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini. Namun Nabi SAW mengatakan, innahu qad syahida badron. Sesungguhnya dia telah hadir di perang Badar, ikut dalam perang Badar. Nabi mengatakan, la'allallah qad tala'a ala ahli badrin wa qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi, Allah telah melihat sahabat-sahabat yang ikut perang Badar ini, kemudian Allah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian semau kalian, aku telah mengampuni dosa-dosa kalian semua. Dalam riwayat yang lain, qad wajabat lakumul jannah, telah wajib atas kalian masuk surga. Ya, ini keutamaan perang Badar yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah punya maula, ya, mantan budak yang dimerdekakan, yang bernama Sa'ad ibn Khawli. Kemudian juga yang mati dari kalangan orang-orang muhajirin, yaitu Amr al-Aslami. Ya, Amr al-Aslami. Total ada 6 orang muhajirin. Wa arba'un wasittuna minal ansar. Sisanya yang 64 itu dari kalangan orang-orang Ansar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Qatadah, seorang tabi'in. Qatadah mengatakan, ma na'lamu hayyan min ahya'il Arab aktsara syahidan agharra yaumal qiyamati minal ansar. Kata Qatadah, aku belum pernah mengetahui ada seorang Arab, ya, ada orang Arab yang masih hidup sekarang, yang mereka ini enggak cemburu dengan orang-orang Ansor. Ya, kalau ada orang Arab, mereka pasti cemburu dengan orang-orang Ansor. Kenapa cemburu? Karena mereka lah yang paling banyak syahid dalam peperangan. Ya, mereka lah yang paling banyak syahid dalam peperangan. Kata Qatadah, Anas mengatakan kepadaku, annahu qutila minhum yauma Uhudin sab'un. Bahwasanya tatkala perang Uhud saja, orang-orang Ansor yang gugur dalam perang Uhud 70 orang. Tadi sebelumnya berapa orang? 64. Tapi di sini kok disebut 70 orang semuanya Ansor, di muhajirinya. Nah, ini dalam bahasa Arab itu ada istilah al-aghlab, yang dihitung adalah yang kebanyakannya. Ya, bukan berarti menafikan yang muhajirin yang 6 tadi, enggak. Ya, tapi dikatakan yang terbunuh itu 70 orang-orang Ansor, karena memang mayoritasnya apa? Ansor. Ya. Kemudian qatla al-musyrikin. Itu tadi dari orang-orang muslim, dari para sahabat Nabi, 70 orang yang wafat. Adapun orang-orang musyrikin, amma qatlal musyrikin fa balagha adaduhum 23 rajulan. Ya, adapun orang-orang musyrikin yang tewas, yang modar di perang Uhud itu mencapai 23 orang. Ya, mencapai 23 orang. Tapi di sini nggak disebutin siapa saja itu.
Kemudian du'aun wa tadarru'un lillahi rabbil alamin. Di sini beliau menyebutkan tentang doa Nabi SAW yang luar biasa kepada para syuhada Uhud. Kata beliau, walamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ruju'a ila al-Madinah wa ma'ahu ashabuhu waqafa ala jabali Uhud. Dan tatkala Nabi sudah mau OTW, sudah mau beranjak pergi dari Uhud menuju kota Madinah, dan bersama beliau ada sahabat-sahabat yang masih hidup, maka Nabi berdiri sejenak di gunung Uhud itu. Fa'athna ala rabbih. Nabi memuji-muji Rabbnya, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, wa tadarra'a ilaihi, dan merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, dan juga Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih, an Ubaid ibn Rifa'ah qal lamma kana yaumu Uhud wa ankafa al-musyrikun. Ketika perang Uhud dan orang-orang musyrikin sudah balik ke kota Mekah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istau hatta uthniya ala rabbi, hatta uthniya ala rabbi. Ya, Nabi mengatakan, menetaplah kalian, diamlah kalian sampai aku memuji Rabbku. Ya, tetap di sini sampai aku memuji Rabbku. Nah, ini disebut istau. Ya, istau salah satu maknanya adalah istiqrar, yaitu menetap. Ya, maka diantara makna istiwa itu ala, tinggi, wartafa, terangkat naik ke atas. Kemudian juga diantara makna istiwa adalah al-istiqrar, yaitu menetap. Ya. Kemudian fasaru khalfahu sufufan, maka mereka pun di belakang Nabi SAW bersaf-saf, merapikan saf-saf mereka. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, segala pujian, ya, segala pujian semuanya itu milikmu. Allahumma la qabidha lima basatta wa la basita lima qabatta. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggenggam apa yang engkau lepaskan, dan tidak ada yang bisa melepaskan apa yang engkau genggam. Wala hadiya liman adlalta, wala mudilla liman hadait, dan tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada siapa saja yang telah engkau sesatkan, dan tidak ada yang bisa menyesatkan siapa saja yang engkau berikan petunjuk. Wala mu'tiya lima mana'at, ya, wala mu'tiya lima mana'ta, wala mani'a lima a'taita, dan tidak ada yang bisa memberikan apa-apa yang engkau cegah. Ya, kalau Allah sudah mencegahnya, maka tidak ada satupun yang bisa memberi, dan tidak ada yang bisa mencegah tatkala engkau memberi. Paham maksud saya? Ya, kalau Allah sudah memberi, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, kalau Allah mencegah, tidak ada satupun yang bisa memberikan. Wala muqarriba lima ba'atta, wala muba'ida lima qarrabta, dan tidak ada yang bisa mendekatkan apa-apa yang engkau jauhkan, dan tidak ada yang bisa menjauhkan apa-apa yang engkau dekatkan. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Ya Allah, bentangkan kepada kami keberkahanmu, rahmatmu, kemuliaanmu, fadlika, kasih sayangmu, anugerahmu, dan juga rizkimu. Bentangkan itu kepada kami. Allahumma inni as'alukan na'imal muqim alladzi la yahulu wa la yazul. Ya Allah, aku memohon kepadamu kenikmatan yang tetap, ya, kenikmatan yang menetap, alladzi la yahulu wa la yazul, yang tidak sirna dan tidak hilang. Ya Allahumma inni a'idun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang engkau timpakan kepada kami.
Atau kami berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang engkau cegah kami dari keburukan tersebut. Ya, jadi ada keburukan yang dicegah sama Allah, itu akan mendatangkan keburukan juga. Ya, ada keburukan yang dicegah, itu akan mendatangkan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, ini kita berlindung, Nabi berlindung kepada Allah, jangan sampai keburukan yang Allah cegah itu menimbulkan keburukan yang baru lagi, keburukan yang besar tadi. Ya. Seorang dicegah dari keburukan, misalnya kecelakaan, dia selamat dari kecelakaan. Tapi ternyata selamatnya dia dari kecelakaan itu justru mengantarkan dia kepada tempat maksiat misalnya. Nah, ini kalau ditimbang, ya mana yang lebih besar? Kecelakaannya atau kemaksiatannya? Kemaksiatannya. Ya, dua-duanya musibah, tapi musibah yang paling besar adalah musibah dalam agama. Ya, Nabi pernah juga berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang kau berikan kepada kami itu terjadi musibahnya pada masalah agama. Kena syubhat, itu musibah dalam masalah agama. Ya, kita berlindung dari musibah semuanya, baik musibah dunia ataupun musibah dalam agama. Kita semuanya berlindung. Tapi yang lebih berat, yang lebih parah adalah musibah dalam agama. Apa manfaatnya badan sehat, ya, kemudian nggak penyakitan, ya, dikasih kesehatan, dikasih makanan, namun ternyata dapat musibah dunia, yaitu di atas kesesatan, di atas kebid'ahan. Kemudian lanjut lagi. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, berikan rasa cinta kepada kami terhadap keimanan. Habib ilainal iman. Jadikan kami cinta terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina. Dan hiasi hati kami dengan keimanan tersebut. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Dan jadikan kami benci kepada kekafiran, kepada kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin. Dan jadikan kami orang-orang yang di atas petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahumma tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan kami dalam kondisi muslim. Wa ahyina muslimin. Dan hidupkan kami, maksudnya ketika kami hidup sekarang, jadikan hidup kami ini juga sebagai seorang muslim. Wa alhiqna bis-shalihin. Dan pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh. Ya, kelak di akhirat nanti pertemukan kami dengan orang-orang yang soleh. Ghaira khazaya wala maftunin. Bukan dalam kondisi kita terhina atau dalam kondisi kita terpuruk. Ya Allahumma qatilil kafaratal ladzina yukadzibuna rusulak. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir yang telah mendustakan Rasulmu. Wa yasudduna an sabilik. Orang-orang kafir yang telah menghalangi manusia dari jalanmu. Wa ja'al alaihim rijzaka wa adzabak. Dan jadikan siksamu dan azabmu menimpa mereka. Allahumma qatilil kafaratal ladzina utul kitaba ilahal haq. Ya Allah, perangilah orang-orang kafir, terutama dari ahlul kitab, wahai sesembahan yang hak. Ya, ini doa Nabi SAW. Pernah dengar ya doa ini ya? Mau sudah pernah dengar? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ruju'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa syiddatul mahabbati lahu. Kembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan bagaimana kecintaan Nabi terhadap kota Madinah. Thumman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa'as sabti raji'an ilal Madinah. Di hari Sabtu sore, Nabi SAW pulang, OTW pulang ke Madinah. Fasalla bihal maghrib, sehingga Nabi SAW sholat maghribnya itu di Madinah. Karena memang antara Uhud dengan kota Madinah. Tapi kalau sekarang Uhud sudah masuk Madinah. Jadi perlu diingat, kondisi Madinah dahulu dengan kondisi Madinah sekarang itu berbeda. Dahulu
Nabi SAW ketika sampai di Dzul Hulaifah, apa Dzul Hulaifah itu tempat apa? Miqat. Dahulu Nabi ketika sampai di Dzul Hulaifah, Nabi mengqashar salat. Ya, menunjukkan bahwasanya Dzul Hulaifah itu di luar kota apa? Di luar kota Madinah. Makanya Nabi menganggap dirinya sedang safar, menghukumi itu dalam kondisi safar, karena sudah keluar dari batas wilayah Madinah. Namun kalau sekarang Dzul Hulaifah, tempat miqat atau Bir Ali, itu sudah masuk apa? Sudah masuk kota Madinah. Ya, sudah masuk kota Madinah, sehingga tidak layak seorang mengqashar salat ketika di Dzul Hulaifah itu, karena masih dalam kota Madinah. Sama seperti Uhud. Ya, Uhud dulu bukan masuk bagian Madinah. Quba, ya, Masjid Quba itu dulu bukan masuk bagian Madinah, tapi sekarang sudah diperluas kota Madinah, masuk ke kota Madinah. Wa kanatin nisa qad kharajna yatalaqqainan nasa falaqiyatuhum Hamnatu bintu Jahsyin radhiyallahu anha. Nah, ketika Nabi datang ke kota Madinah, maka wanita-wanita yang ada di kota Madinah itu mereka semua keluar. Ya, mereka keluar menemui sahabat-sahabat yang baru pulang dari Uhud itu. Di antara yang ditemui adalah Hamnah bintu Jahash, ya, saudarinya Abdullah bin Jahash yang syahid di perang Uhud. Fanu'iya laha akhuha Abdullah ibnu Jahsyin radhiyallahu anhu. Maka dikabarkan kepada Hamnah tadi tentang peristiwa terbunuhnya Abdullah, saudaranya dia. Maka dia pun fastarja'at, dia pun mengucapkan kalimat istirja', innalillahi wa inna ilaihi raji'un, wastaghfarat laha, dan minta ampun kepada Allah, wastaghfarat lahu, minta ampun kepada Allah untuk saudaranya itu Abdullah. Kemudian juga thumma nu'iya laha khaluha Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu fastarja'at wastaghfarat lahu. Kemudian Nabi SAW juga bertemu dengan saudarinya, Humnah tadi, itu juga pamannya, ya Pak Zin. Humnah tadi anaknya Abdullah bin Jahash, itu keponakannya Hamzah juga. Ya, maka juga dikabarkan kepada dia terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib, maka dia pun istirja dan juga beristighfar. Setelah itu dikabarkan kepada Hamnah tadi tentang suaminya, yaitu Mus'ab bin Umair, yang juga syahid. Jadi Hamnah ini yang meninggal ayahnya, saudaranya Abdullah bin Jahash. Kemudian pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, bujuni ya Mus'ab bin Umair. Fasahat wawal walad, dia pun berteriak dan menangis dengan kencang. Ketika disebutkan Mus'ab itu juga meninggal, beda reaksinya. Kalau sebelumnya reaksinya cuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ighfir lahu gitu. Tapi begitu disebutkan bojone sing mati, dia pun berteriak, menangis dengan kencang. Maka Nabi pun mengatakan inna zaujal mar'ati minha labi makanin. Sesungguhnya suami seorang istri itu ada di antara suami-suami itu yang punya kedudukan luar biasa di hati istrinya. Sehingga ketika suaminya ini hilang dari istrinya, maka dia pun menangis sedih. Dalam riwayat yang lain, inna lizzauji minal mar'ati la syu'batan. Sesungguhnya ada di antara suami yang kedudukannya itu sangat luar biasa di hati istrinya. Antum gitu enggak? Enggak. Kira-kira ini kalau antum syahid gitu, dikabarkan ke istri antum, gimana reaksinya? Tab adzan dulu. Kita dengarkan adzan dulu. Setelah itu kita lanjutkan. Wallahu a'lam.
Kita lanjutkan sejenak. Gimana jemaah? Kira-kira gimana? Nah, kalau antum syahid, terus berita tentang kematian itu disampaikan kepada istri antum, kira-kira reaksinya gimana? Nangis ya? Masya Allah ya. Atau sujud syukur? Baik, kemudian kita lanjutkan. Qissatul mar'ati ad-dinariyah, kisah tentang seorang wanita dari Bani Dinar. Wa kharajat imra'atun min Bani Dinar wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha bi Uhud. Ada seorang wanita dari Bani Dinar yang ketika perang Uhud dia itu kehilangan suaminya, kehilangan saudaranya dan kehilangan ayahnya. Hampir mirip dengan yang dialami oleh Hamnah tadi. Ya, 3 orang keluarganya syahid di perang Uhud. Tidak disebutkan namanya siapa. Falamma nu'u laha qalat. Ketika dikabarkan kepada wanita ini, bojomu mati. Terus bapakmu mati pisan. Terus saudaramu mati pisan di perang Uhud. Apa reaksinya dia? Dia justru mengatakan, "Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Terus bagaimana kabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ditanyakan bukan bagaimana suamiku, bagaimana ayahku, enggak. Yang ditanyakan kemudian adalah, terus Rasulullah bagaimana kondisinya? Qalu khairan ya umma fulan. Kalau Rasulullah bekhair, baik-baik saja wahai ummu fulan. Huwa bihamdillahi kama tuhibbin. Dia alhamdulillah dalam kondisi yang baik sebagaimana yang engkau harapkan. Maka dia mengatakan, arunihi hatta andura ilaihi. Wis dikasih tahu kayak gitu dia ndak lego. Apa ndak lego? Ndak puas. Ndak puas dia. Dia mengatakan, tunjukkan aku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai aku ndelok langsung. Sampai aku melihat langsung Nabi memang dalam kondisi yang baik-baik saja. Fa usyira laha, maka ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, hatta idza ra'athu qalat, sampai dia baru melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kullu musibatin ba'daka jalalun ai hayyinun. Semua musibah yang menimpaku tadi, tatkala aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, musibah-musibah yang tadi jadi apa? Jadi kecil. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa bayangkan kehilangan ayahnya, suaminya, saudaranya, sedih. Ya, tapi kesedihan itu menjadi ringan tatkala melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya, justru yang lebih sedih adalah ketika dia mendapati bahwasanya ayahnya, suaminya, ya, saudaranya dalam kondisi baik, justru Nabi yang dalam kondisi yang tidak baik. Itu baru sedih dia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dukhulur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah. Nabi mulai masuk. Nabi ketika masuk ke kota Madinah. Ketika Nabi masuk ke kota Madinah, fa idza bihi yasma'ul buka wa nuwaha fil buyut. Ketika Nabi berjalan di kota Madinah itu, Nabi mendengar suara-suara tangisan, teriak-teriakan dari dalam rumah-rumah itu. Ya, Nabi mendengar suara tangisan-tangisan. Faqala ma hadha? Maka Nabi pun bertanya, ini suara apa ini, nangis-nangis ini? Qalu hadhihi nisaul ansar yabkina qatlahum. Wahai Rasulullah, itu adalah suara perempuan-perempuan Ansor yang mereka menangisi keluarga-keluarga mereka yang syahid di perang Badar. Fadarafat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabaka. Maka mata Nabi pun berlinang air mata dan menangis. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, lakinna Hamzata la bawaqiya alaihi. Namun Hamzah tidak ada yang menangisinya. Ya, Hamzah tidak ada yang menangisinya. Fabalagha dzalika nisa al-ansar fajina yabkina ala Hamzah. Maka ketika Nabi mengatakan Hamzah tidak ada yang menangisi, ucapan Nabi ini kemudian terdengar oleh wanita-wanita Ansor. Maka mereka pun menangisi Hamzah. Ya, wanita-wanita Ansor menangisi Hamzah juga. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar,
disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min Uhudin sami'a nisa'al ansar yabkina ala azwajihin faqala lakinna Hamzah la bawaqiya lahu fabalagha dzalika nisa'al ansar faji'na yabkina ala Hamzah. Maka ketika Nabi mengatakan Hamzah, enggak ada yang menangisinya. Maka wanita-wanita Ansar akhirnya menangisi Hamzah. Ya, akhirnya mereka juga ikut menangisi Hamzah. Maka kemudian diceritakan lagi oleh Abdullah bin Umar, fantabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail fasami'ahunna wa hunna yabkin. Kemudian hari berlarut malam, Nabi masih mendengar tangisan orang-orang wanita-wanita Ansar ini. Ya, wis bengi sik nangis lagi wanita-wanita Ansar ini. Mereka masih dalam kondisi yang sama, menangis. Maka Nabi mengatakan, waihahunna, celaka mereka. Lam yazalna yabkina ba'du mundu laylah. Mereka terus menangis sejak tadi sampai malam ini. Muruhunna falyarji'na. Suruh mereka untuk kembali pulang ke rumah-rumah mereka. Wala yabkina ala halikin ba'dal yaum. Jangan ada lagi di antara mereka yang menangisi para syuhada Uhud, orang-orang yang telah mati setelah hari ini. Ya, baru kemudian pembahasan berikutnya, Nabi SAW melarang yang namanya menangisi mayit, niyahah. Ya, baru kemudian dalam peristiwa ini Nabi SAW melarang namanya niyahah, meratapi mayit. Nah, itu kita baca saja. Tsumma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin 'anin niyahah. Maka sejak hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melakukan perbuatan niyahah, yaitu meratapi nangis, wa tawa'ada 'alaiha. Dan Nabi mengancam pelaku-pelakunya dengan ancaman yang keras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ithnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada dua perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana kedua perbuatan ini adalah kekufuran. Ini di sini hati-hati. Penyebutan kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, itu kita perlu butuh rincian dari para ulama. Karena kalau kita salah mengartikan kekufuran di sini, maka kita bisa jatuh dalam perbuatannya orang-orang Khawarij. Mengkafirkan perbuatan yang seharusnya tidak menyebabkan itu keluar dari Islam. Tapi perlu dipahami jamaah, syirik ada syirkun akbar dan ada syirkun asghar. Ada syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan dari Islam, sedangkan syirik kecil tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ya, apa contohnya syirik kecil yang disebut Nabi? Ya, akhafu alaikum asyirkal asghar ar-riya. Yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik kecil, yaitu salah satunya riya. Kufur, ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Ya, apa kufur asghar misalnya? Ini salah satunya. Niyahah disebut oleh Nabi sebagai kekufuran. Tapi kekufuran di sini itu tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Demikian juga yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dalam surat Al-Maidah ayat 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al-kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan kafir di sini adalah kufrun la yanqulu 'anil millah. Kekufuran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak mesti kafir. Yang kafir itu kalau ada unsur istihlal, dia menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia menyamakan antara hukum Allah dengan hukum selain Allah, atau dia mengatakan bahwa hukum Allah itu sudah tidak relevan, sudah enggak jamani, hukum Allah itu sudah kadaluarsa, ya, hukum Allah itu kemunduran zaman katanya. Ini kufur. Tapi kalau dia masih meyakini hukum Allah itu yang terbaik, namun karena hawa nafsu, ya, karena dorongan-dorongan duniawi, dia meninggalkan hukum Allah, maka ini kufur asghar, kufur kecil. Sampai kafir nggak pelakunya? Tidak kafir. Ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Demikian juga nifaq, kemunafikan.
Ada nifak akbar dan ada nifak asghar, kemunafikan yang besar, kemunafikan yang kecil. Nifak akbar ini kafir, pelakunya keluar dari Islam, yaitu nifak i'tiqadi. Yubtinul kufra wa yudhiru al-iman, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, keimanan. Nah, ini kafir hakikatnya. Adapun yang nifak kecil itu adalah nifak amali. Hatinya beriman tapi perbuatannya itu adalah perbuatan kemunafikan. Contoh, Nabi SAW mengatakan ayatul munafik thalath. Tanda orang munafik ada 3. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza akhlaf wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji tidak dia tepati janjinya. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Taib. Ada seorang mukmin yang kena salah satu dari 3 ini. Apakah dia dihukumi munafik yang innal munafiqina fid darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang munafik di kerak neraka yang paling dalam. Apa gitu jamaah? Tidak. Ya. Dusta. Apakah dusta mengeluarkan orang dari Islam? Berkhianat. Apakah mengeluarkan seorang dari Islam? Enggak. Dosa besar iya. Itu perangainya orang-orang munafik. Tapi tidak sampai menjadikan dia munafik yang diancam dengan ancaman seperti itu. Artinya munafik yang keluar dari Islam. Wadah, paham jamaah? Ya, maka ada dalil-dalil demikian kufur, namun tidak dihukumi pelakunya kafir. Contoh yang lain, Nabi SAW mengatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya kekufuran. Tapi membunuh seorang muslim, apakah pelakunya keluar dari Islam? Jamaah, kok ragu antum? Tidak. Dosa besar iya, tapi statusnya masih muslim, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam menjadi kafir. Apa dalilnya? Dalil yang pertama dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila ada 2 kelompok dari orang-orang beriman yang saling membunuh. Ya, Allah sebut 2 kelompok orang beriman saling membunuh. Allah masih menyebut mereka sebagai orang apa? Minal mu'minin. Masih disebut sebagai orang-orang beriman. Kemudian tentang ayat kisos dalam surat Al-Baqarah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang diberi maaf oleh keluarga saudaranya. Jadi ada pembunuh. Seorang membunuh seorang muslim. Ya, seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka dia harusnya diapakan? Dikisos. Ya, tentu yang mengkisos siapa? Haknya siapa ini? Penguasa. Ya, bukan rakyat. Tapi kisos ini bisa saja tidak ditegakkan apabila membayar diat. Atau kata Allah, faman ufiya lahu min akhihi, dia dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Perhatikan Allah mengatakan akhihi. Yang terbunuh itu masih dianggap sebagai saudaranya si pembunuh. Nah, ini saudara apa? Kalau bukan saudara iman, saudara keimanan. Ya, bukan saudara kandung, bukan. Faman ufiya lahu min akhihi. Barang siapa yang mendapatkan maaf dari saudaranya. Allah masih mengatakan bahwa pembunuh masih saudaranya yang korbannya. Yang menunjukkan bahwasanya perbuatan pembunuhan itu bukan mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, tapi lanjutkan sini, 2 perbuatan yang kufur, at-ta'nu fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. Mencela nasab dan meratapi mayit. Ya, mencela nasab. Ya, nasabnya dia, bapaknya dia, kakeknya dia, itu dicela sama dia. Ya, atau meratapi mayit. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan thalatun min amalil jahiliyah la yatrukuhunna ahlul Islam an-niyaha wal istisqa bil anwa wat ta'ayur. Ada 3 amalan jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh kaum muslimin.
Ya, senantiasa ada kaum muslimin yang mengerjakannya, yaitu niyaha, meratapi mayit, wal istisqa bil anwa ay bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang, ya, wat ta'ayur, yaitu saling mencela. Tapi ini ada penjelasan dari sisi akidah berkaitan dengan kata-kata al-jahiliyah. Nah, kata-kata al-jahiliyah ini sering dipakai oleh orang-orang harokah, orang-orang pergerakan kita sekarang berada di zaman jahiliyah. Nah, ini nggak boleh mengatakan bahwa sekarang ini mutlak zaman jahiliyah. Ini bisa sampai pada mengingkari diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh mengatakan zaman sekarang adalah zaman jahiliyah. Kenapa? Karena zaman jahiliyah sudah terputus sejak diutusnya siapa? Rasulullah SAW. Maka nggak boleh memutlakkan itu. Atau ucapan sebagian orang, Ustaz, dulu saya ketika masih jahiliyah, cek tuweke kan. Iya kan? Dulu ketika saya masih jahiliyah, umur piro kan? Berarti kalau ketika masih jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi wis ada kok. Ya saya paham maksudnya, ketika zaman jahiliyah maksudnya masih bergelimang dosa gitu. Cuman kata-katanya nggak benar kayak gitu. Ya harus diluruskan, pikirnya keren. Oh, dulu saya masih zaman jahiliyah. Enggak, katakan dulu saya ketika masih bergelimang dosa. Ya jangan mengatakan dulu ketika saya masih jahiliyah, karena jahiliyah itu sudah berakhir ketika diutusnya Nabi. Kalau Anda masih mengatakan sekarang masih zaman jahiliyah, berarti Anda tidak menganggap diutusnya Nabi sebagai akhir dari zaman jahiliyah. Tapi ini panjang ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.